Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Khairina sebagai moderator dalam materi perawatan keluarga. Saya akan membacakan biografi dari pemateri kita kali ini. Nama Nadia Amalia Nadila, tempat tanggal lahir Blitar, 16 Desember 1998, agama Islam, golongan darah B, pekerjaan mahasiswa, status perkawinan belum menikah, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Gang Masjid As-Salamah nomor 1 Arjosari. Nomor telepon 0823 31 29 20 52. Sosial media IG nadia.amalia1. Riwayat pendidikan SDN Negeri Arjosari 1 Malang, SMP Negeri 16 Malang, SMA Islam Al-Ma'arif Singosari Malang. Pengalaman organisasi, jabatan Wakil Ketua pada organisasi Palang Merah Remaja tahun 2015-2016, serta anggota KSR PMI Unit Win Malang. Untuk pemateri, dipersilahkan. Cek, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan ya buat materi? Semangat, Kakak. Insya Allah masih, Kak. Ayo Kak, semangat. Iya, ini materi terakhir hari ini loh. Nanti banyak prakteknya soalnya. Jadi nggak bosan, insya Allah. Nah, di sini saya mau mengenalkan tentang PK, perawatan keluarga. Apa sih itu PK? Serangkaian pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan untuk menangani kedaruratan di lingkungan rumah tangga. Nah, kayak misal orang sakit, terus ibu hamil, terus kayak bayi, ibu melahirkan, dan lain sebagainya. Nah, mengapa kita memerlukan perawatan keluarga? Pertama, orang sakit itu lebih nyaman tinggal di rumah daripada di rumah sakit. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit, itu kan kita pasti lihat banyak orang sakit, terus ada keadaan yang misal habis kecelakaan, kayak gitu. Nah, terus kalau orang sakit lihat kayak gitu kan jadinya kita lebih merasa terbeban, ada tekanan tersendiri gitu. Nah, terus yang kedua, lebih efisien atau praktis. Itu bisa hemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi. Nah, terus yang ketiga, dirawat orang lain biasanya itu mempengaruhi penyembuhan. Nah, misal kita kan dirawat di rumah sakit, itu kita kan nggak kenal orangnya siapa, walaupun cuma tahu namanya aja. Kan kita nggak kenal gimana orangnya gitu. Nah, kalau dirawat keluarga sendiri kan kita jadi tahu orangnya kayak gini-gini. Jadi kan lebih nyaman gitu. Terus yang keempat itu meningkatkan kemandirian orang sakit dan keluarganya. Kalau di rumah kan kita lebih bisa tahu kebutuhan si orang sakit itu apa. Nah, kalau di rumah sakit kan kita harus tergantung pada si perawatnya. Terus tujuan PK. Nah, apa sih tujuan PK itu? Pertama, meningkatkan derajat kesehatan. Nah, kalau kita sehat, itu akan meminimalkan angka kesakitan, bahkan dengan angka kematian. Nah, kayak gitu. Terus, yang kedua itu, menyiapkan masyarakat, baik individu juga kita, agar dapat melakukan pertolongan pertama pada penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Siapa yang dapat melakukan PK?
semua orang itu dapat melakukan PK. Asal sebelumnya itu sudah mengetahui atau mendapatkan pengetahuan tentang perawatan keluarga dan dilatih secukupnya. Maksud dari dilatih secukupnya itu, kita tahu kalau orang demam itu dikasih kompres. Nah, kompresnya itu yang bagian yang kemana, kayak gitu. Tadi kan kita harus dilatih dulu, kayak gitu. Perlu diingat juga, untuk setiap pelaku perawatan keluarga itu harus bertindak sesuai dengan buku pedoman PK dan mengetahui batasannya. Bandar dalam arti dimensi. Enggak. Terus, prinsip kerja pelaku PK. Yang pertama, itu sikap dan perilaku yang baik untuk meningkatkan kenyamanan. Aku nggak iki ya. Sudah gini sih. Sikap yang baik itu yang kayak gimana? Yang berperi kemanusiaan, bertanggung jawab, ramah, terus selalu mendengarkan apa yang mau diceritakan oleh si sakit. Terus yang kedua, dapat bekerja dengan tenang, cepat, dan tanpa ragu-ragu. Nah, ini perlu sekali untuk kita bekerja secara tenang ya. Kalau kita misal panik, misal ada keluarga kita lagi kejang, terus kita panik sendiri, kita akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya diem aja. Gitu. Terus yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Itu kenapa? Dari kita itu nggak salah ngasih perawatan, ngasih penolongan ke si sakit. Masa nanti dia asma, kita kasih minum, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus berpikir sebelum bertindak. Terus yang keempat, mencatat hasil pengamatan dan perawatan. Nah, kalau misal di keluarga kalian ada yang sakit, itu dicatat. Dari 2 hari kemarin itu panasnya sudah turun beberapa derajat. Nah, terus tindakannya itu kayak gimana? Jadi kayak dipantau terus kayak gitu. Terus yang kelima penting ini, menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan ruangan pasien. Menjaga kebersihan diri itu jangan lupa cuci tangan, terus pakai APD ya. Terus menjaga lingkungan, yaitu lingkungannya dibersihkan. Kalau misal ada yang sampah menumpuk, itu harus segera dibersihkan biar enggak menambah si sakitnya jadi tambah sakit. Terus yang keenam, tidak menambah penderitaan si sakit. Jadi kalau misal kita nolong, ada yang kayak kesleo, terus kita coba senggol-senggol, pengen penasaran gitu, pengen nyentuh. Nah, itu nggak boleh gitu. Itu berarti menambah penderitaan si sakit. Terus yang ketujuh, jangan menyimpang dari aturan. Kan kita sudah ada buku panduan perawatan keluarga. Nah, itu dari situ sudah ada. Tuh. Terus kalau misal dari dokter, kan biasanya dikasih anjuran-anjuran, ya itu harus dilakukan. Nah, terus yang kedelapan, apabila si sakit itu kondisinya tidak segera membaik setelah kita berikan perawatan gitu ya, dan kondisinya semakin hari semakin memburuk, nah kita langsung aja rujuk ke rumah sakit. Gitu. Terus yang ke-9 itu berkenaan dengan aturan kita ya, jaga rahasia medis sakit. Nah, soalnya kita itu juga punya aturan untuk menjaga rahasia medis sakit, baik itu dari relawan ataupun dari si rumah sakit itu juga ada pasal tentang jaga rahasia medis. Nah, harapan kita dalam melaksanakan itu pertama, sebagai individu, kita harus mempersiapkan diri sebagai pelaku perawatan keluarga buat di keluarga kita sendiri. Nah, kalau sebagai anggota masyarakat, itu kita menyebarluaskan pentingnya PK. Nah, jadi bisa aja buat yang kayak ikut organisasi lain gitu, atau ada KKM. Nah, itu bisa kita sosialisasikan tentang perawatan keluarga. Nah, di lingkungan organisasi atau kelembagaan tadi ya, berpartisipasi sebagai tim perawatan keluarga dalam kegiatan pelayanan sosial. Jadi misalnya kayak ada bakti sosial,
kayak gitu. Terus di panti jompo kayak gitu kan bisa melakukan perawatan keluarga. Terus pada saat bencana itu juga bisa berpartisipasi dalam tim PK terus di kegiatan yang bertempat di pengungsian. Jadi misal kita mendengarkan apa mereka keluh kesahkan kepada kita gitu. Itu sudah menjadi bagian dari perawatan keluarga. Nah, perawatan PK itu apa saja sih? Yang pertama, alat kebersihan diri atau APD. Kalian tahu kan APD apa aja? Nggak tahu APD? Ya, apa aja? Baju Masker. pelindung, Masker. Masker. helm, Helm, sarung tangan, Sarung tangan. Ya, dan lain-lain. P3K, P3K, P3K. terus peralatan cuci tangan. hand sanitizer, sabun, air, Kalau kan biasanya di keran, kalau nggak ada keran gimana? Awan Petri. hand sanitizer, tayamum, Iya, Baskom. mantap. Terus biasanya juga ada tempat buat naruh perhiasan ya. Tuh. Terus peralatan mandi, BAK sama BAB, apa sih ya? Ini peralatan mandi apa? Nggak pernah mandi ini kayaknya. Nggak ada yang jawab. Sabun. Sabun. Air. dan Sabun, air, air, gayung. muka, apalagi Apalagi odol, sikat gigi, kalau rin, BAK, Paket lengkap mandi. nah kalau misal BAK sama BAB buat orang yang sakit terus di tempat tidur itu kita ada alatnya kayak dispot sama urinal. Terus ada tabung kemih kayak gitu. Itu buat orang yang sakit kalau nggak bisa ke kamar mandi. Gitu. Terus ada peralatan cuci rambut. Nah, kalian tahu sendiri ya, ada sampo, conditioner, terus pengering rambut, handuk kayak gitu. Terus peralatan pemelihara mulut. Ya, sikat gigi, odol, kayak gitu, peralatan makan juga. Odol. Ya, Pasta benar. gigi. Peralatan makan itu jangan lupa disendirikan ya. Jangan dicampur sama yang lain-lain gitu. Nanti bisa menularkan bakteri. Kalau peralatan medis apa aja? Termometer. kasa, Ya, Betadine, Hansaplast, ya. Peralatan kompres. air, handuk, kain, Ya. Jadi kompresnya itu bisa pakai kirbat atau bisa pakai handuk. Nah, terus alat habis pakai kayak tadi sabun, terus sabun kayak gitu-gitu. Nah, tata laksana tindakan perawatan keluarga. Pertama, persiapan sebelum merawat orang sakit. Jadi, pertama kita harus menjaga kebersihan diri kita dengan mencuci tangan, terus habis itu memakai APD yang baik dan benar. Nah, kemudian kita menyiapkan ruangan untuk si orang sakit. Jadi, kayak tempat tidurnya itu ditata dulu, terus barang-barangnya yang masih berantakan itu dirapikan dulu, terus kalau ada sampah yang menumpuk segera dibuang. Nah, itu bisa membuat si orang sakit lebih nyaman. Nah, kalau si orang sakit sudah dibaringkan di tempat tidur, kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan berupa suhu, nadi, nafas, dan tekanan darah. Nah, suhu normal orang dewasa itu berapa? Tiga puluh 37. 35 sampai
Ya, kadang ada yang 35, ada sampai 37. Enggak banyak. Terus kalau nadi, 90 kali per menit. Si acara ada keuangan Bu. ya benar. Kalau nafas orang dewasa normal, ada yang usul 120. nafas ya nadi tadi 120. ada lagi 90. baksos dengan kolaps dengan organisasi. Ya, Bu, Mbak. 15. Nafas berapa nafas? Eh, 15. Aku kan punya channel. Ya ada sampai 15. Tapi biasanya rata-rata itu 12. Sembako, ya udah kita ada sendiri. Kalau tekanan darah, tekanan darah 120. Hai, 90. 120. 120. Ya, mantap. 120. Nah, terus habis melakukan pemeriksaan, kita lakukan perawatan. Kak, di unmute Kak, suaranya nggak ada. Udah ada. Udah Kak, ada. Oke, mantap. Maaf ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau mobilisasi itu untuk memindahkan si orang sakit. Nah, misal kalau si orang sakitnya bosen telentang terus, bisa kita miringkan. Gitu. Kalau mau kamar mandi, kita papa. Gitu. Terus memandikan juga. Memandikannya itu nggak usah disiram pakai air ya, nanti menambah penderitaan. Jadi pakai handuk basah, diseko. Terus memberi makan, obat, juga itu perawatan. Nah, kesehatan dasar keluarga itu ada 5. Pertama, kebersihan diri. Kebersihan diri itu tahu kan ya? Kayak mandi, terus cuci rambut, potong kuku, perawatan dari dirinya sendiri. Nah, terus kebersihan lingkungan. Jadi untuk menjaga lingkungan itu tetap bersih dan membuat si orang sakit itu nyaman. Nah, terus jangan lupa, kalau misal di keluarga kita ada yang masih bayi gitu ya, itu imunisasi. Itu merupakan kesehatan dasar keluarga. Kalau dia lupa imunisasi, nanti dia bisa terserang berbagai penyakit gitu ya. Nah, terus ASI. ASI ini juga penting buat dasar keluarga. Karena apa? Kalau bayi nggak dikasih ASI, nanti pertumbuhannya itu jadi tidak seperti orang normal. Atau kalau nggak punya ASI, biasanya kan ada ibu yang ASI-nya itu nggak bisa keluar. Itu kan sekarang udah banyak susu yang gizi-gizinya itu hampir sama dengan ASI. Tapi yang terbaik itu memang ASI. Dan gizi itu penting buat keluarga. Kan kita makan-makan gitu ya. Kalau nggak diimbangi dengan gizi yang cukup, kalian itu nanti mudah sakit. Kalau kayak makan pedes-pedes tuh, nah itu bisa menaikkan asam lambung. Ini penyebab sakit ada itu 4P ya. Pola pikir. Kalau kalian misal kuliah kayak gini, terus banyak tugas, udah daring, waktunya nggak menentu, 1 minggu masih buat kuliah, kalian itu harus mengatur. Biar nggak stres itu gimana. Misal kuliah sambil dengerin musik. Kalau nggak gitu sambil nyemil-nyemil dikit lah gitu. Tapi biar nggak kelihatan kamera dibalik-balik itu. Terus pola makan. Nah ini biasanya yang banyak.
pola makan itu kudu dijaga juga. Biar kita itu nggak salah makan. Bisa aja nanti kita beli jajan di dekat rumah. Kan kita nggak tahu itu ada apanya dan itu buatnya kayak gimana gitu. Itu dijaga. Terus pola hidup. Bagi kalian-kalian yang begadang nih, diatur pola hidupnya. Kalau bisa begadang itu boleh. Tapi kalau tidur minimal itu 5 jam. Tidur minimal. Jadi mata kita itu bisa istirahat, terus otak kita itu juga bisa istirahat. Dan yang terakhir itu kebanyakan orang yang sering lakuin kakean pola, kebanyakan tingkah. Misal di jalan, lagi sepi nih, akhirnya drag-dragan, racing-racing gitu. Nah itu kakean pola. Gitu. Gak penting lah pun. Dinikmati aja, sing alon-alon, saya keselamatan. Iki screening nggak melaku. Nah, terus ada 3 hal yang mengancam nyawa. Pertama itu dari pola makanan tadi. Terus yang kedua dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu kayak gimana? Suka olahraga apa enggak? Malah nggak pernah olahraga, atau setahun sekali baru olahraga. Gitu. Yang ketiga itu yang paling penting. Dan itu hampir 70% mempengaruhi kita. Jadi nggak mengancam nyawa yang banyak. Itu adalah menjaga hati, perasaan. Jadi nggak menjaga mood kita gitu loh. Kadang kan kita pasti pernah ya, nggak pasti sih. Kadang ada orang yang kalau misal lagi patah hati, kita makan buahnya biar melampiaskan dari kepatah-hatian kita gitu. Itu tuh salah sebenarnya. Walaupun tujuannya itu baik untuk melampiaskan dan nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi itu kan nggak baik, soalnya kita jadi makan berlebihan. Gitu. Jadi kalau kemana-mana usahakan itu banyak senyum. Nah, gitu. Nah, di sini tak tunjukin alat-alat buat perawatan keluarga. Langsung maju dah. Kelihatan saya apa enggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Ya, saya kelihatan. Soalnya dari kamera itu agak nunduk, jadi kan saya kecil, jadi kelihatan. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini namanya yang buat pispot laki-laki. Kalau nggak bisa apa? Ya
BAK. Nah, itu pakai ini. Kalau yang cowok. Kalau cewek pakai ini, labu kemih. Tahu kan ya cara makainya? Belum, Kak. Enggak tahu, Kak. Ya, jadi kalau cowok langsung aja. Maaf ya, ini bukan jorok. Tapi ini langsung dimasukin aja ke sini. Gitu. Nah, kalau cewek itu juga langsung ditempelin. Gitu. Jadi gampang pakainya. Terus ini itu buat kompres dingin. Nah, nanti kalau mau kompres dingin, ini dibuka dulu, habis itu dimasukkan es kayak gitu. Terus yang ini kompres panas. Jadi nanti diisi air panas. Kalau isinya jangan penuh-penuh. Tapi hanya 2/3-nya aja. Nanti kalau penuh-penuh kepanasan. Nah, terus ini. Cek. Nah, terus ini tuh yang buat BAK. Jadi kalau orangnya di tempat tidur terus nggak bisa kamar mandi, itu pakai ini. Dan jangan lupa, ini nanti dikasih kresek dulu dalamnya. Nah, terus ini, kan tadi APD ya, seharusnya ini ada latex. Jadi pakai latex, terus celemek, sama masker. Nah, kalian tahu kan caranya pakai celemek itu gimana? Tahu. Tahu kan? Jadi kan ini kan langsung dipakai kan ya. Terus ini tuh nggak boleh nyentuh yang sininya. Jadi harus di pinggir-pinggirnya. Ini langsung ditali. Itu. Ini untuk memasak ya, Nah, Kak? terus kalian tahu nggak cara naruhnya ini gantung? Cara gantung celemeknya gimana? Di leher. Maksudnya kalau habis dipakai terus digantung itu loh. Tinggal digantung, Kak. Gantung nggak? Gantungnya balik gitu. Atau kayaknya gantungnya dibawa gitu ke arah tembok. Ya, misal ini tembok lah, sini tembok. Gantungnya gimana? Gini. Atau gini. Biasanya yang kayak tadi, Kak, yang awalnya tadi. Yang awal, ya benar. Kayak gitu. Kalau ngelipetnya? Nggak tahu. Kalau ngelipetnya biasa aja. Jadi ini. Dan kan ini yang bagian lipat ke dalam. Tak balik ini ya. Ini. Nah, habis itu langsung aja ini dilipat kayak gini. Udah selesai. Tuh. Nah, terus ini. Tahu ini apa?
Enggak, Kak. Tali. Belum. Ini itu pelindung pantat. Nah, jadi kalau misal kita pakai yang buat BAB tadi, itu kan biar nggak tercecer-cecer gitu loh. Nah, itu pakai pelindung pantat. Nah, terus ini tuh tempat buat naruh perhiasan. Jadi kalau cuci tangan itu taruh perhiasannya itu di sini. Atau kalau kalian nggak punya itu ya udah mangkok aja atau di mana kayak gitu. Jadi biar bersih kalau mau cuci tangan. Nah, habis ini tak kasih tahu caranya menata tempat tidur dan tanpa pasien sama yang ada pasiennya. Nah, pertama itu menata tempat tidur tanpa pasien ya. Atau di sini udah ada yang pernah tahu gimana cara menata tempat tidur yang nggak ada pasiennya? Ya seperti nata tempat tidur biasa, Kak. Bangun tidur langsung ditata. Langsung tidur. Nah, itu sebenarnya ada cara biar nggak biar nggak berantakan kayak gitu. Nah, ini pertama kita pasang spraynya dulu. Nah, ini kalau kita buka spray ya buka biasa ya, tapi sebenarnya itu ada lipetannya biar mudah dan tertata. Ini. Nah, terus ini jangan lupa dirapikan ya, sisa-sisanya. Nah, kalau kasurnya udah rapi, terus habis itu dikasih perlak. Biar apa? Soalnya kalau orang sakit itu kan misal nggak ada orang yang keluarga yang lain itu lagi kamar mandi, terus orang yang sakit itu pengen buang air kecil, terus nggak bisa nahan, akhirnya kan ngompol. Kalau kena kasur kan jadi ganti semua. Nah, itu bisa dicegah pakai perlak. Jangan lupa dimasukkan ke pinggir kasurnya ya, biar nggak geser-geser. Nah, habis dikasih perlak, dikasih alas perlak kayak gini. Tujuannya itu buat apa? Ada yang tahu? Tidak. Biar air kencingnya enggak berembes. Ya. Biar meresap ke situ. Mantap, guys. Nah, habis itu, kan itu belum ada bantalnya. Ada yang tahu cara masukkan sarung bantal ke bantalnya? Dibalik sarung bantalnya. Ya.
tinggal masukkan ke sarung bantalnya. Nah, jadi ini kan dipegang ujungnya. Ini, antara ujung ke ujung. Terus itu, kita pegang ujung bantalnya. Kayak gini. Nah, habis itu, langsung dimasukkan. Kalau bisa meminimalisir terkena bantal. Soalnya bantalnya itu kan kalau dipakai orang sakit itu banyak kumannya itu. Nah, ini. Nah, terus kalau udah tinggal dikasih selimuti kayak gitu. Nah, kalau misal ada pasiennya, itu caranya beda. Pasien. Nah, misal kalau ada pasiennya itu, kita kalau mau ngelakuin suatu, pasiennya dikasih tahu. Nah, Mbak, permisi ya, saya mau ganti spray sama bantalnya, kayak gitu. Nah, biar si sakitnya itu tahu kita mau diapain. Jangan langsung, Mbak minggir, nggak iso. Di sini diangkat dulu bantalnya. Terus ini selimutnya dilipat juga. Nah, terus ini kan mau ganti ini. Jadi yang pinggirnya itu dikeluarkan dulu. Terus sama ini yang di dalam dikeluarkan dulu. Terus kita miringkan si sakit. Mbak, permisi ya, saya miringkan dulu. Gitu. Kalau bisa ada 2 orang, soalnya nahan si sakit biar nggak anu lagi. Nah terus ini tadi yang udah dikeluarkan itu digulung sampai ke belakang si sakitnya. Nah, kalau udah sampai di belakang sakit, baru yang si sakit itu dimiringkan sebelah sini. Kayak gitu. Terus ini digulung lagi. Kayak gitu. Videonya kelihatan. Videonya mati ya? Iya. Ya. Oke, sebentar ya.